Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sahnur dengan NIM 2110101210091 dari Minat Manajemen Hutan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Bapak Naparin tentang pilar bisnis kehutanan, potensi dan pasar hasil hutan. Bisnis kehutanan memiliki potensi besar mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya hutan terluas dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan menyediakan beragam hasil yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, mulai dari hasil hutan kayu seperti jati, mahoni, meranti, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, bambu, hingga tanaman obat seperti gaharu dan akar pasak bumi. Selain itu, hutan juga menawarkan jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon yang kini menjadi fokus pasar global dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pasar hasil hutan memiliki prospek yang menjanjikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di pasar domestik, kebutuhan kayu olahan digunakan untuk konstruksi, furnitur, dan kertas terus meningkat, sementara produk hasil hutan bukan kayu seperti madu dan gaharu dinikmati oleh sektor kesehatan dan aromaterapi. Di pasar internasional, permintaan terhadap produk kayu olahan dari Indonesia seperti furnitur dan papan komposit terus tumbuh dengan negara tujuan utama meliputi Cina, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Selain itu, produk hasil hutan yang berkelanjutan seperti bambu dan rotan memiliki peluang besar karena tingginya permintaan global terhadap produk ramah lingkungan seperti perdagangan karbon juga menjadi potensi bisnis yang strategis karena negara-negara di dunia semakin peduli pada pengurangan emisi karbon. Di dalam pilar bisnis kehutanan terdapat triple planetary crisis atau istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggambarkan tiga tantangan lingkungan global terbesar yang saling berkaitan dan saat ini mengancam keberlanjutan planet, meliputi perubahan iklim, keanekaragaman hayati yang hilang, dan polusi serta limbah. Ketiga masalah ini bukan hanya terjadi secara bersamaan, tetapi juga memperburuk, menciptakan dampak yang signifikan terhadap ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Di dalam triple planetary crisis terdapat perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman utama yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana di atmosfer. Fenomena ini mengakibatkan kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. Dampaknya meliputi kerugian ekonomi, bencana alam yang sering, dan resiko terhadap ketahanan pangan. Jika tidak segera ditangani, perubahan iklim akan memperburuk kondisi alam lainnya, seperti mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan polusi akibat kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati meliputi genetik, spesies, dan ekosistem yang sebagai fondasi bagi kehidupan di bumi. Namun, aktivitas manusia seperti deforestasi, konservasi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan hilangnya spesies dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehilangan ini mengancam stabilitas ekosistem yang berperan penting dalam menyediakan layanan ekosistem seperti udara bersih, air, dan tanah yang subur. Selain itu, keanekaragaman hayati yang berkurang juga memperbesar kerentanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, ada polusi dan limbah. Polusi udara, air, dan tanah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembuangan limbah plastik, dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Polusi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan
lingkungan tetapi juga kesehatan manusia dengan peningkatan penyakit pernapasan, kanker, dan keracunan kimia. Limbah plastik dan bahan kimia beracun juga dapat mengancam kehidupan laut serta ekosistem darat. Hubungan antara ketiga krisis tersebut sangat berkaitan sehingga menciptakan siklus yang kompleks. Misalnya, perubahan iklim dapat mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati sehingga terjadi pergeseran habitat atau bencana alam. Di sisi lain, hilangnya keanekaragaman hayati seperti penebangan hutan mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon, sehingga dapat memperburuk perubahan iklim tersebut. Polusi udara juga memperburuk kedua krisis lainnya dengan merusak ekosistem yang penting untuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya, di pilar bisnis kehutanan terdapat 4 entitas nilai pada green business. Green business atau bisnis hijau adalah pendekatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, 4 entitas nilai utama menjadi landasan, yaitu core value, business value, people value, dan environmental value. Keempatnya bekerja sama saling bersinergi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Di dalam 4 entitas nilai dalam green business, yang pertama ada core value atau nilai inti. Nilai inti mencerminkan prinsip dasar dan komitmen mendasar yang menjadi fondasi keberadaan bisnis hijau. Core value adalah pedoman etika yang mencakup integritas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Komitmen terhadap keberlanjutan meliputi mengintegritas praktik bisnis yang mendukung keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada inovasi hijau, mengedepankan teknologi dan solusi ramah lingkungan dalam pengembangan produk ataupun jasa. Di dalam etika bisnis, menjamin transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam seluruh rantai pasok dan operasional. Contoh dalam core value adalah perusahaan yang berperan pada core value hijau yang memiliki mitra usaha yang juga menerapkan prinsip keberlanjutan. Yang kedua ada business value atau nilai bisnis. Nilai bisnis menekankan pada penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Efisiensi energi dan sumber daya dapat mengurangi biaya operasional melalui penggunaan energi terbarukan atau teknologi hemat energi. Inovasi produk dapat mengembangkan produk yang ramah lingkungan seperti barang yang dapat didaur ulang atau terbuat dari bahan yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif dapat meningkatkan daya saing di pasar dengan menawarkan produk dan layanan yang mencerminkan tanggung jawab dari lingkungan. Yang ketiga ada people value atau nilai manusia. Nilai ini mencakup kesejahteraan dan keterlibatan manusia, baik karyawan, konsumen, dan masyarakat. Kesejahteraan karyawan dapat memberikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Pemberdayaan masyarakat melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan bisnis seperti pemberian pelatihan atau kemitraan ekonomi berbasis lokal. Edukasi konsumen dapat mendorong konsumen untuk memilih produk atau layanan ramah lingkungan melalui kampanye dan transparansi informasi. Yang keempat ada environmental value atau nilai lingkungan. Nilai lingkungan adalah inti dari green business yang berfokus pada pelestarian alam dan pengolahan sumber daya secara bijaksana. Pengurangan jejak karbon dapat meminimalkan emisi gas rumah kaca dalam proses produksi atau distribusi. Konservasi sumber daya dapat menerapkan praktik daur ulang, penggunaan ulang, dan pengurangan limbah.
pelestarian biodiversitas, dapat melindungi flora dan fauna, serta memitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas bisnis. Dari keempat entitas tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Core value menjadi landasan moral. Business value memastikan keberlangsungan ekonomi. People value memprioritaskan kesejahteraan manusia, dan environmental value menjaga kelestarian alam. Dengan mengintegritaskan semua nilai ini, green business mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi kesimpulan dari pilar bisnis kehutanan terhadap pendekatan green business memiliki keterkaitan erat dengan potensi dan pasar hasil hutan. Pilar bisnis kehutanan seperti pengolahan sumber daya hutan yang berkelanjutan, inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah sangat relevan dengan keempat nilai green business tersebut. Misalnya pengolahan hutan yang bertanggung jawab atau sustainable forestry mencerminkan core value berupa tanggung jawab dan keberlanjutan. Inovasi dalam pemanfaatan hasil hutan seperti kayu olahan ramah lingkungan atau hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan menunjukkan komitmen pada business value yang mendukung efisiensi sumber daya dan peningkatan nilai tambah. People value dalam bisnis kehutanan terlihat dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui program hutan kemasyarakatan atau HKM atau ekowisata berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap pelestarian lingkungan. Sementara itu, environmental value diwujudkan melalui pelestarian ekosistem, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati yang juga menjadi solusi terhadap triple planetary crisis atau perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Pilar bisnis kehutanan seperti jasa lingkungan, konservasi, dan perdagangan karbon juga sejalan dengan prinsip green business. Pengolahan hutan untuk tujuan ekowisata dan perdagangan karbon mencerminkan kombinasi dari business value dan environmental value yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Pengembangan pasar hasil hutan domestik maupun internasional menunjukkan bahwa bisnis kehutanan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terutama dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk-produk ramah lingkungan. Keseluruhan konsep green business dalam bisnis kehutanan juga berperan penting dalam menghadapi triple planetary crisis. Praktis bisnis hijau membantu mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon melalui konservasi hutan. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan melindungi habitat alami melalui sertifikasi hutan dan pengolahan yang bertanggung jawab. Selain itu, pengolahan limbah hasil industri kehutanan dapat mempengaruhi solusi dan memberikan dampak positif pada ekosistem. Dengan demikian, bisnis kehutanan yang mengadopsi prinsip green business tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk mengatasi tantangan global, termasuk triple planetary crisis. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, dan teknologi modern. Dengan berpegang pada keempat entitas nilai utama, core value, business value, people value, dan environmental value, serta mendukung pilar bisnis kehutanan, sektor ini memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan
yang berkelanjutan dan inklusif bagi dunia. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.